Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Pak Helmi berhalangan hadir, jadi kita mulai ya. Oke, ini hari ini kita akan melakukan sosialisasi tentang SKPI. Ada di sini yang sudah tahu tentang SKPI? Belum ada yang pernah tahu SKPI? Surat keterangan pendamping ijazah. Ya, keterangan pendamping ijazah. Jadi nanti teman-teman saat lulus itu akan mendapatkan 3. Yang pertama ada ijazah, kemudian ada transkrip, dan satu laginya ada SKPI. Nah, SKPI ini nantinya akan merekam semua kegiatan non-akademik. Jadi selama teman-teman mengikuti organisasi, mengikuti pelatihan, dan lain-lain itu nanti silakan dimasukkan ke SKPI. Ini ada kita... Nah, jadi di sini ya, kalau secara pengertian dari Permendikbud tahun 2014, nah SKPI ini merupakan dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. Nah, SKPI ini juga dapat dikatakan sebagai rekam jejak aktivitas mahasiswa selama masa studi dan upaya dalam mengoperasionalkan capaian pembelajaran masing-masing program studi. Nah, untuk Fakultas Teknik, ini teman-teman nanti bisa mengaksesnya di halaman ini, SKPI ft.unip.ac.id ya. Nah, kemudian di sini kita langsung ke cara pengisiannya. Nah, nanti kalau sudah masuk ke alamat SKPI ini, teman-teman bisa langsung mendaftar aja menggunakan mengisi dengan nama lengkap. Bisa diisi langsung aja namanya, kemudian NPM-nya, seperti itu ya. Kemudian pilih program studinya, misalkan di sini ada informatika, lalu email yang di teman-teman, kemudian password. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar ya.
Maaf Bu, suaranya nggak ada. Oke. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman sudah masuk ke halaman ini, mahasiswa, nanti silakan dilengkapi biodatanya. Di sini ada NPM, nama lengkap sesuai dengan ijazah, karena kita menyesuaikan dengan Maaf, ijazahnya ya. sebelumnya Bu, screen Ya? yang tertampil itu hanya PPT, bukan? Oh, sebentar. Oke. Ini sudah nampil? Sudah Bu, terima kasih. Ya, oke. Nah, jadi di sini kalau sudah masuk ke halaman SKPI tadi, sudah melakukan registrasi, nanti teman-teman silakan dilengkapi identitas dirinya ya. Nah, di sini sesuai dengan biodata pada ijazah. Di sini ada misalkan namanya ijazahnya seperti ini, maka silakan diisi dengan sesuai dengan ijazahnya. Kemudian tempat lahir juga sesuaikan dengan yang data yang pada ijazah gitu, jangan sampai berbeda. Nah, kemudian di sini ada tahun masuk. Nah, tahun masuk ini tahun masuk teman-teman sebagai mahasiswa baru, misalnya kemarin di tahun 2017 ya. Kemudian tahun lulusnya, tanggal lulusnya ini nanti diisikan oleh tim dari SKPI, nomor ijazah juga, kemudian ini gelar dan lain-lainnya ini nanti diisikan oleh tim SKPI. Jadi teman-teman cukup isi di bagian yang ini aja. Jadi nama, kemudian nama lengkap sesuai ijazahnya, kemudian program studi, tempat lahir, tanggal lahir, dan tahun masuk. Kalau sudah silakan disimpan. Kalau setelah itu teman-teman bisa mengisikan portofolio. Nah, di sini ada portofolio yang bisa diisikan, ada beberapa jenis yang bisa diisi. Di sini kita punya ada jenisnya. Di sini ada penghargaan dan pemenangan kejuaraan. Nah, di sini misalkan teman-teman pernah mengikuti lomba, misalkan menjadi juara satu lomba mengaji, juara satu lomba desain, misalnya seperti itu ya. Kemudian ada pengalaman organisasi. Nah, di pengalaman organisasi ini itu merecord kalau teman-teman pernah menjadi anggota BEM, kemudian menjadi anggota HIMA gitu ya. Lalu ada spesifikasi tugas akhir. Di sini nanti ada judul tugas akhir yang teman kerjakan. Kemudian ada ini untuk bahasa internasional ini rekam jejak kalau pernah mengikuti TOEFL, IELTS dan lain-lain, silakan dimasukkan. Lalu ada magang industri. Nah, magang industri ini kalau teman-teman pernah mengikuti kegiatan magang dari kampus Merdeka ataupun kegiatan magang dari prodinya, itu silakan dimasukkan. Yang penting ada bukti bahwa benar-benar melakukan magang. Lalu ada pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini ada banyak ya, contohnya ada PMO seperti manajemen PMO itu pelatihan manajemen operasi ya. Organisasi. Nah, itu bisa dimasukkan PMO seperti itu. Nah, contohnya di sini kita memasukkan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah penamaan dari dokumen yang akan diinput, karena kalau misalkan penamaannya tidak sesuai, itu tidak akan kita setujui dari tim verifikasi. Jadi di sini ada nomor dokumen misalnya ada di sertifikat ya. Biasanya kan ada di sertifikat nomornya, misalnya contohnya seperti ini misalnya ya. Dimasukkan. Lalu tanggal dokumennya tanggal berapa? Kemudian nama dokumennya. Nah, nama dokumen ini yang perlu diperhatikan. Kalau misalkan di sini adalah penghargaan dan pemenangan juara, berarti di sini penamaannya adalah misalnya seperti ini, juara satu lomba desain gedung gitu ya. Nah, gedung pada misalnya pada ini Fakultas Teknik Fair 2022, misalnya seperti itu. Ini contohnya ya. Jadi disebutkan capaiannya apa pada kegiatan apa seperti itu. Kemudian di sini ini dalam bahasa Inggris ya, nanti silakan diisikan saja dalam bahasa Inggris, misalkan bahasa Inggris silakan ditranslatekan sendiri. Kemudian nanti, nah di sini ada link drive yang digunakan. Jadi sertifikatnya itu nanti teman-teman uploadkan di Google Drive untuk kita verifikasi. Nanti yang dimasukkan adalah link dari dokumen tersebut. Kalau sudah tinggal di-submit aja. Nah, nanti seperti ini ya. Nah, kemudian kita coba tambahkan lagi. Misalnya di sini contohnya pengalaman organisasi.
Nah, di sini misalkan pengalaman organisasinya adalah sebagai anggota di bidang humas, hubungan masyarakat. Periode berapa? Periode 2021-2022 gitu, misalnya seperti itu. Ini contohnya ya. Berarti kalau misalkan teman-teman menjadi anggota ini pada tahun 2021-2022 ya kemungkinan tahun 2023 2022-2023 itu kan teman-teman masih menjadi anggota tapi bidangnya berbeda. Misalnya kalau di saat periode ini menjadi humas, kemudian mungkin nanti di periode berikutnya itu di bidang yang lain seperti itu ya. Nanti juga untuk bahasa Inggrisnya silakan diisikan dan jangan lupa untuk link drive-nya. Nah, ini semua ini bisa memasukkan sebanyak-banyaknya bebas. Yang penting sesuai dengan penamaan, kemudian buktinya jelas ya. Kalau misalkan untuk lomba kegiatan seperti itu kan sertifikat ya. Kalau misalkan anggota HIMA ini kan ada SK ya, atau susunan organisasi di saat itu boleh silakan dimasukkan, yang penting buktinya. Kalau untuk magang itu ada surat keterangan magangnya, itu yang diupload adalah bukti itu. Nah, nanti setelah ini akan diverifikasi oleh tim verifikasi dari SKPI. Jadi nanti teman-teman hasil SKPI yang akan teman-teman terima adalah seperti ini ya. Nah, di sini tadi sudah contohnya tadi di sini sudah diinputkan ya. Tadi siapa yang namanya ya? Mahasiswa. Nah, ini tadi ya. Oke, nanti belum kabit tadi. Nah, kemudian nanti kalau misalkan sudah selesai itu kita akan tim verifikasi akan melakukan verifikasi portofolio yang telah diuploadkan tadi. Contohnya seperti ini, yang ini. Nah, ini contoh-contoh yang sudah diverifikasi. Misalnya si Tini Pasaribu ini juara 3 lomba karya tulis ilmiah kegiatan MOCE. Nah, ini nanti kita setujui kalau benar. Kalau misalkan tidak sesuai dengan itu kita akan tolak. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kan ada sertifikat bahasa Inggris atau TOEFL. Ini kan tidak sesuai penamaannya ya. Kalau misalkan untuk sertifikat TOEFL itu misalkan melakukan tes sertifikat TOEFL pada lembaga apa seperti itu, namanya seperti itu. Lalu kita contoh yang ditolak lagi. Nah, ini contoh di peserta webinar, sertifikat online, webinar course seperti ini. Nah, tidak, ini nggak masuk ya kalau misalkan webinar seperti ini nggak masuk sertifikat online. Atau di sini sebagai peserta, kalau maupun dimasukkan webinarnya boleh peserta webinar course on networking. Nah, jadi perannya di dalam kegiatan tersebut. Lalu jadi itu ya yang diperhatikan adalah penamaan dari file yang akan diuploadkan, karena kalau misalkan tidak sesuai penamaannya nanti akan kita tolak gitu ya. Nah, kemudian untuk contoh SKPI yang akan diterima adalah contohnya seperti ini. Nah, ini yang akan teman-teman terima nanti. Ada nama, kemudian gelarnya, kemudian tahun masuk, ini nanti akan diinputkan oleh tim SKPI, lalu kemudian di sini ada informasi tentang program studi teman-teman ya. Di sini ada keterangannya. Jadi ini resmi dikeluarkan oleh Fakultas Teknik. Jadi kalau masih nanti teman-teman mendaftar kerjaan itu bisa dilampirkan di CV-nya. Jadi udah terbukti dan sah dikeluarkan oleh Fakultas Teknik. Nah, ini contoh untuk hasil yang diinputkan. Kalau ini CPL ya, CPL ini adalah bawaan dari masing-masing prodinya. Jadi ada kemampuan bidang kerja sesuai dengan prodi teman-teman, kemudian pengetahuan yang dikuasai, kemudian kemampuan umum ya. Nah, ini informasi ini yang diinputkan tadi masuknya ke sini. Ada penghargaan misalkan, nah ini masih ada salah nih.
Oke, kita cari yang lengkap dulu. Nah, ini contohnya di sini. Ada juara 3 karya lomba ilmiah, kemudian penghargaan penyelesaian kursus desain database, penghargaan penyelesaian kursus peserta lomba, piagam penghargaan, nah, seperti ini ya. Pengalaman organisasinya, staf ahli bidang pendidikan, kemudian ini spesifikasi tugas akhirnya, lalu ada bahasa internasional, magang industri, dan ini pendidikan karakter. Nanti bisa dimasukkan contohnya PMO. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan tentang SKPI, karena ini wajib ya diinputkan, nanti akan diberikan saat yudisium atau wisuda. Ada yang mau ditanya nggak? Di sini sudah mengambil skripsi semua? Sudah, Bu. Sudah, Mbak. Sudah, Bu. Sudah, Oke. Bu. Sudah, Bu. Ada yang akan tiba di bulan Maret? Ada, Bu. Nah, itu yang untuk wisuda bulan Maret itu sudah mulai ini ya, diusahakan sudah mulai menginput sekarang, karena kita butuh waktu juga untuk verifikasi. Karena kalau misalkan nanti telat, ya nggak bisa kita cetak di saat yudisiumnya, jadi tidak bisa diterima saat yudisium. Baik, Bu. Silakan dimulai. Assalamualaikum, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Bu, umpamanya kita kan pernah magang kan, Bu, magang di industri. Terus magang itu tanpa sertifikat. Terus bukti penerimaannya itu sudah nggak ada atau sudah hilang kan, Bu. Nah, terus apa yang perlu diupload atau laporan magangnya atau gimana? Oke. Kalau magang itu ada ini kan surat keterangan selesai magang? Surat keterangan selesai magang itu kan, Bu, langsung dikasihkan ke pihak prodi. Oke, di KRS ada nggak di KRS? Di KRS Atau ini itu, ini bisa lembar pengesahan laporan boleh, tapi yang sudah dicap, sudah ditempel, yang sudah dicap, itu nanti bisa di-scan, bukti kalau memang melakukan magang di situ, dan ada tanda tangan dari pihak ininya ya, pihak mitranya. Boleh, silakan. surat pengesahan itu ya, Bu? Iya, lembar pengesahan di laporan itu kan ada. Iya. Kasih, Bu. Ya. Masih ada lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Bu. Iya, silakan. Ini kan kalau misalkan kita buka web dari SKPI FT Unip, itu kan ada kita harus mengisikan NPM sama password. Itu apakah langsung login atau harus daftar terlebih dahulu? Daftar dulu ya, jadi registrasi dulu. Nah, di sini ya registrasi dulu, di sini isikan nama lengkap, kemudian NPM, lalu program studi, email, baru di sini memasukkan password. Nanti kalau sudah registrasi nanti akan langsung masuk ke halaman mahasiswanya gitu ya. Jadi harus registrasi dulu. Baik, Bu, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Ya, masih ada lagi? Karena nanti kalau sudah selesai sesi ini bertanya lagi di chat. Ini kalau masih ada yang belum jelas, silakan ditanyakan sekarang. Boleh izin bertanya, Bu? Ya, boleh, silakan. Untuk batas penginputannya kapan ini untuk periode Maret? Periode Maret ini berarti di akhir Februari ya. Oh, akhir Februari. Di akhir Februari itu semuanya sudah menginputkan portofolionya. Lewat dari itu nggak akan kita proses. Baik, terima kasih, Bu.
Itu aja. Oke. Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Waalaikumsalam ya. Bu, untuk status yang ditolak tadi itu bisa diperbaiki atau kita hanya bisa sekali ngisi aja, Bu? Bisa diperbaiki. Kalau misalkan ditolak, silakan diajukan lagi diperbaiki. Selama masih masa verifikasi. Terima Nanti kasih, dicek Bu. aja, misalkan sudah di input, nanti silakan dicek, disetujui atau ditolak. Kalau misalkan ditolak, nanti silakan diperbaiki lagi sesuai dengan penamaan yang sesuai ya. Jadi capaiannya kemudian pada kegiatan apa gitu. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, masih ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini kan ada di SKPI ini yang di portofolio ada yang pengalaman organisasi, Bu. Nah, tadi kan Ibu menyinggung tentang SK kan, Bu? Nah, saya ingin bertanya, Bu, apakah SK yang non-organisasi bisa dimasukkan? Contohnya seperti panitiaan yang dari rektorat, Bu? Bisa. SK dari rektor. Oh, bisa, Bu, ya? Bisa. Boleh. Yang penting ada bukti kalau memang pada organisasi tersebut. Oke, sorry. Kalau kepanitiaan itu nggak masuk ke organisasi ya. Organisasi itu misalkan anggota BEM, anggota HIMA, Ya, kemudian organisasinya kan langsung dari rektorat maksudnya, Bu? Iya bisa. Kalau dia masuk organisasi bisa. Yang penting bukan kepanitiaan ya. Kalau kepanitiaan itu beda, bukan di bagian penghargaan dan apa tadi? Ya, Bu, soalnya saya masih bingung, Bu. Saya kan tergabung di ini, Bu, di tim multimedia UNIF, Bu. Itu letaknya organisasi atau enggak? Bisa, Bu? Bisa. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi kalau misalkan dilihat piagamnya ya, kan ada piagam penghargaan, kemudian apalagi disesuaikan aja dengan piagam yang dipunya. Kalau misalkan punya piagam-piagam bisa dimasukkan pada bidang yang mana gitu. Yang penting penamaannya jangan sampai salah gitu ya. Mau tingkat prodi, tingkat fakultas ataupun universitas, semuanya bisa dimasukkan. Jadi selama rekam jejak teman-teman selama kuliah dari semester 1 sampai semester 8 ini silakan dimasukkan. Apa nih? Kalau untuk mengisi kegiatan PKM banyak pejuang muda, kampus pengajar itu di bagian ini, di bagian magang industri boleh. Bisa dimasukkan di bagian magang industri. Kampus mengajar kan itu termasuk ke dalam magang. Oke. Yang penting ada buktinya, gitu aja. Biar kita bisa verifikasi keabsahannya ya. Nanti kan ini dikeluarkan oleh fakultas, ditandatangani oleh dekan, jadi terverifikasi dan dikeluarkan resmi oleh lembaga Universitas Bengkulu Fakultas Teknik. Untuk keadaan bukunya berupa SK dari Pemda boleh, Bu? Boleh. Silakan. Kalau tidak ada SK atau surat tugas, susunan organisasi juga boleh. Nanti di penomorannya dikosongkan nggak apa-apa. Yang penting kita mau lihat buktinya. Karena nanti yang dicetak di SKPI-nya kan pun juga itunya aja capaiannya aja. Kita mau buktinya aja untuk memverifikasi bahwa memang benar-benar gitu ya. Ada dapat sertifikat mengikuti satu kegiatan tapi berbayar dan penyelenggaraan acaranya swasta. Boleh, silahkan dimasukkan aja, nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan pada kategori-kategorinya. Kemudian
capaian yang diinput apakah hanya capaian yang diperoleh selama menjadi mahasiswa? Iya, selama mahasiswa aja ya, dari semester 1 sampai semester sekarang, terakhir setelah mau lulus. Jadi selama menjadi mahasiswa. Bu, saya ingin bertanya lagi. Iya, silakan, Indah. Ini kan di bagian kategori portofolio itu ada bagian pendidikan karakter. Bisa nggak Bu tolong dijelaskan bagaimana itu? Pendidikan karakter itu contohnya adalah PMO atau kalau teman-teman ikut KBS ya, nah KBS itu kan termasuk ke dalam pendidikan karakter atau PKK bisa, PKK kemudian PKK Prodi, ada PKK Prodi masing-masing kan, Iya. nah itu bisa dimasukkan kalau ada bukti ininya sertifikat bahwa sudah mengikuti KBS atau sudah mengikuti PKK gitu, boleh silakan. PKK. Sertifikat registrasi. PKK-nya itu PKK yang bebas antara mau universitas dan PKK yang ada buktinya, mau universitas, fakultas, maupun prodi boleh. Gitu ya. Kalau misalkan mengikuti KBS, silakan juga dimasukkan sebagai peserta ya, bukan yang sebagai panitia, yang sebagai peserta KBS. Baik Bu, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Nanya Bu, Ya silakan. kalau misalnya kita ada kegiatan apapun yang sertifikatnya itu sistemnya nggak ada nomor dari dekanat, berarti boleh gantinya kayak foto pengurus itu boleh ya, kayak kata Ibu tadi ya? Ya, boleh. Susunan organisasinya nggak apa-apa. Walaupun nggak ada nomornya itu nggak masalah ya Bu? Iya, nggak apa-apa. Kalau memang nggak ada nomor SK ataupun nomor surat penugasan, yang penting ada susunan organisasi dan organisasinya memang diakui ya. Baik Bu. Yang penting penamaannya aja, nanti jangan sampai salah gitu. Misalkan anggota pada Mostanir gitu, atau anggota pada apa yang pencinta alam di mesin itu, Mahupala, apa sih? Lupa saya. Vulkanik Bu. Iya, vulkanik. Nah, itu boleh. Silakan dimasukkan aja. Yang penting ada buktinya. Tapi kalau bisa ya memang yang berhubungan dengan bidangnya ya, yang mendukung kalau misalkan nanti untuk mendaftar pekerjaan itu mendukung tidak gitu ya. Kalau misalkan seperti anggota organisasi itu kan mendukung kalau misalkan kita mendaftar daftar kerja gitu sebagai bukti kalau memang kita aktif gitu. Atau mengikuti lomba, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan itu kan termasuk yang mendukung di dalam CV kita nanti. Oke, masih ada lagi? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, ini selesai. Jadi yang mau wisuda, yang diutamakan itu yang mau wisuda Maret ya. Terakhir kita terima itu di akhir Februari. Akan dimasukkan di akhir Februari. Itu Maret wisuda atau yudisium ya? Yudisium kan? Wisuda juga. Maret wisuda. Oke, jadi nanti ini ya, di akhir Februari itu diusahakan sudah selesai semua. Kalau bisa lebih cepat, ya kita bisa lebih cepat juga memverifikasi. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Cukup? Kalau tidak ada pertanyaan, ini kita akhiri. Ya, cukup, Bu. Apa aja yang ditolak? Kenapa ya? Karena tidak sesuai penamaannya.
Soalnya tadi contohnya misalkan menjadi anggota di Himatif, penamaannya sertifikat Himatif. Nah, itu kan tidak sesuai. Jadi misalkan kalau misalkan anggota Hima berarti penamaannya anggota Hima bidang kemahasiswaan misalnya periode 2022-2023. Nah, seperti itu ya penamaannya, capaiannya. Jadi capaiannya peran kemudian pada kegiatan apa atau pada organisasi apa. Seperti itu. Oke, kita cukup ya. Masih ada lagi nggak? Kalau nggak ada ini kita akhiri nih. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di acara sosialisasi SKPI hari ini. Jangan lupa untuk yang akan segera yudisium, segera diisi portofolionya, dan juga jangan lupa untuk penamaannya disesuaikan ya, jangan sampai salah. Buktinya juga diupload ke Google Drive, jangan lupa. Kemudian tadi SKPI itu dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi jangan lupa juga di bahasa Inggrisnya juga diisi gitu ya. Nanti kan akan dicetak di SKPI-nya. Oke, kalau tidak lagi pertanyaan kita akhiri. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Ya, untuk alamatnya tadi udah tahu semua ya, alamat SKPI-nya. Sudah, Bu. Oke, ya, silakan boleh live. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.